Halo, ketemu lagi bersama saya Pak Hen. Kali ini kita akan membahas soal yang sangat menarik sekali tentang Floor Function ya. Eh, saya kutip dari sumber buku ya. Eh, untuk setiap bilangan real X didefinisikan floor X sebagai bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Misalkan A dan B adalah bilangan real positif, sehingga A dikalikan floor A sama dengan 17 dan B dikalikan floor B sama dengan 11. Tentukan nilai A kurang B. Jadi kita akan mencari masing-masing ya nilai A dan B, sehingga dari kedua persamaan ini ya memenuhi ya, apalagi ini ada floor function ya. Saya jelaskan sedikit tentang floor function ya. Floor function ini ya disimbolkan dengan seperti ini ya, dibaca floor X ya. Adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Saya kasih contoh misalnya floor 2,3. Ini suatu bilangan yang tidak bulat ya. Jadi jawabannya adalah 2 gitu. Floor dari 2,3 adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan 2. Pokoknya 2,3 itu di bawahnya ya. Jadi bulatnya adalah 2. Kalau misalnya floor dari minus 2,3 berarti kita ambil yang berapa? Yang minus 3 ya. Bulatnya minus 3. Gitu ya. Sebagai contoh lagi misalnya floor dari 2. 2 ini adalah bilangan bulat, maka hasilnya tetap yaitu 2 gitu ya. Oke, itu tentang floor function. Dan ada lagi ya bentuk, katakan suatu bilangan yang tak bulat misalnya 2,3 ini identik dengan floor dari 2,3 ya kan. Floor dari 2,3 nanti ditambah dari bagian desimal dari 2,3. Sehingga 2,3 ini itu sama saja dengan bilangan bulat dari 2,3 adalah 2, nanti ditambah dengan bagian desimal dari 2,3 itu adalah 0,3 gitu ya. Jadi kita bisa katakan nilai X ini ya itu sama saja dengan floor X itu ditambah dengan bagian desimalnya dari X itu ya. Ini ya kita mengacu pada persamaan ini. Sehingga di sini kita bisa lihat ya bahwa nilai A dikalikan floor A itu sama dengan 17 gitu ya. Nah, saya kasih contoh ini X ini sama dengan bagian bulat dari X. Saya pakai misalkan ya bulatnya itu dikatakan itu variabel B, lalu bagian desimalnya saya katakan itu bagian ada lagi. Sehingga dari sini kita bisa putuskan ataukah yang ini saya ganti ya supaya jangan bingung. Ini saya ganti dengan A ya. Saya ganti dengan A. Yang ini A, yang ini A. Ini A ya. Kita ganti dengan A. Oke. Sehingga nanti A sama dengan ini ya. P ditambah Q. Ya, A sama dengan P ditambah Q. Berarti A itu adalah P ditambah Q. Itu dikalikan dengan floor A. Floor A tadi kita ibaratkan dengan P, ya variabel P. Itu sama dengan 17. Sehingga nanti kita akan cari bagian desimalnya yaitu Q ya. Kita fokus di bagian desimalnya. Kita akan cari bagian desimalnya.
Berarti P yang ini kedua ruasnya kita bagi dengan P ya, sehingga nanti P ditambah Q ya sama dengan 17 per P. Supaya mendapatkan nilai Q ini berarti kita kurangi dengan P ya, supaya di sini 17 per P dikurangi dengan P. Dari sini kita tahu bahwa bagian desimal dari A ini ya, perlu Anda ketahui bagian desimal dari A itu lebih bernilai positif ya, lebih besar sama dengan 0 ya, dan kurang dari 1. Ingat ini juga ya. Sehingga ini bisa kita katakan ya, karena Q itu adalah bagian desimalnya, berarti sini syaratnya lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 1. Sehingga kita bagi dua kasus nih, yang bagian sini dengan di sebelah kanannya. Oke, kita tinjau dulu yang bagian arah kiri ya, di sini. Berarti bisa kita katakan bahwa 17 per P dikurangi P itu lebih besar sama dengan 0, ya kan? Oke, nah ataukah kita tinjau yang ini ya, 17 per P kurang P itu lebih kecil dari 1. Nah, karena yang di soal sini katakan bilangan real positif, berarti saya cukup tinjau yang lebih dari 0. Tidak perlu lagi kita tinjau yang kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 pasti mengarah ke bilangan-bilangan yang negatif. Jadi ini saya tidak tinjau ya. Oke, nanti coba pemirsa untuk meninjau perhitungan ini ya, apakah P itu bilangan bulatnya memenuhi atau tidak. Oke, nanti saya hanya cukup tinjau yang bilangan bulat positif ya, yang lebih dari 0, sehingga di sini bisa kita sederhanakan ini ya, 17 per P dikurangi P kali P itu P kuadrat per P ya, kita samakan penyebut. Nah, ini penyebutnya sudah sama, tinggal kita hitung pembilangnya, 17 dikurangi P kuadrat, kemudian sini tandanya lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kita lanjut, kita akan mencari titik kritisnya ya. Untuk penyebutnya sudah jelas, ini titik kritisnya adalah 0 ya, untuk P sama dengan 0, atau ya untuk pembilangnya itu 17 ya, 17 kurang P kuadrat itu sama dengan 0, sehingga nanti sini P kuadrat sama dengan 17 ya. Sehingga P itu adalah tambah kurang ya akar 17. Karena kita kembali lagi ke bilangan real positif, maka kita hanya cukup ambil yang positifnya saja ya. Berarti P nya itu akar 17 itu identik itu 4, sekian ya kalau kita desimalkan ya. Tidak perlu detail di belakang koma itu angka-angka berapa aja ya, tidak perlu, kita cukup hanya mengetahui 4, sekian ya. Sehingga nanti kita coba membuat garis bilangan real ya, kita tempatkan ke sini ya, bilangan realnya ini nolnya, 0 kita kasih bulatan karena penyebut ini tidak boleh 0 ya dalam suatu pecahan ya, berarti ini bulatannya kosong. Kemudian di sini akar 17 ya, akar 17 ya itu 4, sekian ya, kita kasih bulatan penuh karena di sini pakai sama dengan ya. Jadi sini cukup bulatan penuh ya. Kemudian ini ya, untuk menentukan daerah intervalnya kita lihat saja di koefisien dari sini ya. Koefisien dari P itu adalah minus, maka kita memulai
daerah pojok sebelah kanan sini minus, sini plus, sini minus. Oke, kalau kita faktorkan ya, misalnya di sini tadi 17 kurang P kuadrat, kalau difaktorkan nanti pasti salah satu P ya, koefisiennya itu adalah minus. Maka kita mulai start dari pojok sebelah kanan ini, minus, plus, minus. Tidak perlu titik uji lagi gitu. Oke, jadi karena di sini pertidaksamaan menggunakan tanda lebih dari 0, maka bilangan itu masuk di daerah positif di sini. Maka inilah nilai yang saya arsin adalah nilai P-nya. Oh ya, akar 17 itu 4, sekian ya. Sehingga bisa kita simpulkan ya, P itu anggota dari bilangan bulat. Ya, yang tadi kita sepakat perumpamaan tadi P itu adalah bulat ya. Maka kita bisa katakan tulis seperti ini ya, bilangan bulat, dan P itu himpunan dari misalnya bilangan bulat antara 0 sampai 4, sekian itu adalah 1 ya, 1 termasuk 2 ya, 2 juga, 3 di dalamnya sini bilangan bulat, 4 juga ya, 4 itu. Nah, tapi kita harus tinjau lagi ya untuk yang Q-nya, karena Q ini yang merupakan bagian desimalnya itu harus memenuhi ketaksamaan ini lebih dari 0 ya, lebih sama dengan 0 dan kurang dari 1. Oleh sebab itu kita coba ambil saya copy yang ini saja ya, copy yang ini untuk mendapatkan nilai Q-nya. Oke, saya copy di sini. Oke, ini saya hapus. Iya, untuk nilai Q-nya kita tinjau kalau misalnya P-nya 1, maka nanti Q-nya itu harus berkisar antara lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 1. Nah, kalau P-nya 1 tidak memenuhi ya, karena 17 bagi 1 hasilnya 17, nanti dikurangi 1 hasilnya 16. Nah, itu 16 tidak masuk di rentang atau selang ini. 2 pun ya, jadi 1 ini gugur ya. Nanti kalian coba lagi 2, nanti ini juga gugur ya. Ini 8 kurang sekian 2 ini ya tidak masuk dalam selang ini ya. 3 juga gugur. Kalau 4 kita coba ya, 17 dibagi P-nya 4 lalu dikurang 4, apakah memenuhi ketaksamaan ini ya. Berarti ini 4 kali 4 16 ya, kurang 16 per 4, dan ternyata 17 kurang 16 itu adalah 1. Jadi 1 per 4 itu memenuhi ya, memenuhi ketaksamaan ini, dan nilai Q itu adalah 1/4 ya. Nilai Q-nya adalah 1/4, dan P-nya itu kita peroleh adalah 4. Oleh sebab itu kita kembali lagi ya, kembali ke persamaan yang ini ya, A sama dengan P ditambah Q. Oke, A sama dengan P ditambah Q. Oleh sebab itu nilai A bisa kita dapati ya, P ditambah Q ya. Jadi A nya sama dengan 4 ditambah dengan Q adalah 1/4. Nah, ini kita buat pecahan juga ya, 4 nya menjadi 16/4 ditambah 1/4, sehingga A nya sama dengan penyebut sudah sama ya, 16 tambah 1 itu 17. Nah, kita simpan yang ini ya, A sama dengan 17/4. Oke, untuk nilai A nya sudah ya, untuk persamaan ini ya,
Ini sudah ya. A-nya sudah kita dapati. Sekarang kita mencari nilai B. B dikali fluor B sama dengan 11. Oke. Ya, saya tulis B dikali fluor B sama dengan 11. Nah, seperti yang tadi ya, saya tulis ini sebagai B sama dengan bagian bulat dari B ditambah dengan bagian desimal dari B. Nah, kalau saya pakai umpama lagi ya, bagian bulatnya saya kasih variabel yang lain, misalnya S, kemudian ditambah bagian desimalnya saya katakan itu adalah T. Oke. Nah, sehingga dari sini saya bisa sederhanakan persamaan ini. B itu adalah S tambah T, berarti S ditambah T ya, nanti dikalikan dengan bagian bulat dari B itu adalah S ya, S itu sama dengan 11. Oke. Nah, karena kita mau cari bilangan bagian desimalnya, berarti yang ini kita bagi kedua ruasnya dengan S ya, supaya S ditambah T sama dengan 11 per T. Oh, maaf, 11 per S. Ya, 11 per S. Kemudian untuk mendapatkan nilai T-nya, kita kedua ruasnya kurangi dengan S ya. Jadi 11 per S dikurangi dengan S. Oke. Dari sini kita lihat dia punya bagian desimal dengan syaratnya itu ya, bagian yang ini ya. Bagian desimal itu syaratnya kurang dari 1 dan lebih besar sama dengan 0 ya, sehingga kita hanya cukup tinjau yang bagian sebelah sini saja. Mengapa tidak tinjau yang sebelah kiri? Karena nanti kalau kurang dari 1 itu kan bilangannya negatif. Yang diperlukan adalah bilangan yang positif. Jadi saya cukup meninjau yang bagian sebelah ini saja. Oke, jadi saya tulis S, 11 ya dulu ya, 11 per S dikurangi S itu lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Nah, sehingga nanti sini S kali S ya, S kuadrat, lalu sini per S, ini 11 per S lebih besar sama dengan 0. Oke, penyebutnya sudah sama ya, samakan penyebut. 11 kurang S kuadrat sama dengan 0 ya, kita dapati titik kritisnya itu S sama dengan 0 atau 11 kurang S kuadrat itu sama dengan 0. Yang ini S kuadratnya sama dengan 11. Berarti S sama dengan tambah kurang akar 11. Karena yang kita perlukan adalah bilangan positif, berarti nilai S yang diperlukan adalah yang positifnya saja, yaitu akar 11. Nah, oke, berarti kalau kita gambarkan pada garis bilangan real ya, ini 0 ya, lalu akar 11 nya di sini, akar 11 itu mendekati sama dengan 3, sekian ya. Nah, jadi kita tidak perlu lagi ya, sekali lagi tidak perlu lagi detail dia punya angka-angka di belakang komanya ya, cukup mengetahui 3, sekian. Nah, oh iya, di sini bulatan kosong karena penyebut tidak boleh 0. Lalu ini bulatan penuh karena di sini menggunakan tanda sama dengan. Lalu di sini sekali lagi ya, koefisien dari
ini S adalah minus ya, di sini mulainya minus, ini plus, ini minus. Karena lebih dari 0 berarti masuk di daerah yang bilangan positif. Oke. Sehingga nilai S yang merupakan bilangan bulat itu di antara 0 sampai 3, sekian. Berarti bilangan bulat yang dimaksud sini adalah 1 ya. Jadi S itu anggota dari bilangan bulat ya. Bilangan bulat, dan S itu himpunan dari misalnya 1 ya, 2 juga termasuk bilangan bulat ya, 2, 3 juga ya termasuk di dalamnya ya, 3 ya himpunannya ini. Sehingga kalau kita tinjau lagi untuk nilai bagian desimalnya yaitu T ya, saya copy yang ini dulu ya, saya copy yang ini persamaan ini. Oke. Ya, berarti sesuai dengan bagian desimalnya itu syaratnya kurang dari 1 dan lebih besar sama dengan 0 ya untuk bagian desimalnya. Sehingga kita perlu tinjau untuk 1 bagaimana kalau S-nya 1 ya, kalau 1 11 bagi 1 ya 11, dikurangi 1 ya hasilnya 10, tidak memenuhi ya dalam rentang atau selang ini. Lalu 2 bagaimana, 2 ini 11 bagi 2, ini tidak bisa juga ya, jadi ini gugur ya, 1 dan 2 nya gugur. Oke. Kemudian kita coba yang 3 ya, kita hitung yang 3, berarti T sama dengan 11 per 3 dikurangi dengan 3. Jadi T sama dengan 11 per 3 dikurangi 3 kali 3 kan 9. 9 per 3. Oke. Dan ternyata dia memenuhi ya. 11 kurang 9 kan 2 per 3 kan, 2 per 3 kan lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari 1, sehingga kita bisa kesimpulan ya, T nya itu adalah 2 per 3 dan S nya itu adalah 3, sehingga sesuai dengan ini ya, yang tadi kita pakai umpama yang ini, B sama dengan S ditambah T ya, maka nilai B nya kita peroleh, berarti B sama dengan S ditambah T, berarti nilai B sama dengan S nya 3 ditambah dengan T nya 2 per 3, maka nilai B nya sama dengan ini 9 per 3 ya, ditambah 2 per 3, hasilnya itu B sama dengan 11 per 3. Dengan demikian ya, oleh sebab itu nilai A ditambah B sama dengan tadi ya, saya kasih kotak yang ini ya untuk B nya warna biru. Untuk yang A nya ini ya, A ini 17 per 4. Nah, sehingga kita peroleh A itu 17 per 4 ditambah dengan B nya 11 per 3, maka nilai A tambah B sama dengan 3 dikali 17, 3 kali 7 21, ingat 2 ya, 3 kali 1 3 tambah 2 5 ya, kemudian ditambah dengan 4 kali 11 itu 44, lalu per 4 kali 3 12, sehingga nilai A tambah B, oh maaf, bukan tambah ya, harusnya kurang ini, saya tidak teliti ya. Oke, sorry, ini dikurangi kalau A kurang B. Oke, tergantung soal sini ya, saya kurang teliti. Oke, berarti sini saya rubah ya tanda operasi hitungnya. Oke, di sini tambah ganti yang kurang. Oke, ini juga ya.
Nah, sehingga nilai ini juga ya, saya hapus yang ini. Oke. A dikurangi B sama dengan 51 kurang 44, ini 7 ya, 7 per 12. Oke, jadi hasil akhir dari perhitungan kita ya, A kurang B itu adalah 7 per 12 ya, sama dengan 7 per 12. Ya, demikian video pembelajaran kita tentang floor function. Nah, semoga ini bermanfaat buat pemirsa di rumah. Terima kasih.